karena kasih anugerah Tuhan. Kebaikan Tuhan sangat luar biasa. Biarlah kiranya pada sore hari ini kita semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita terus belajar. Kita ingin bahwa hidup kita semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Karena kita sebagai manusia sangat terbatas, kita sangat lemah, kita sangat perlu Tuhan untuk terus memperbaiki kehidupan kita. Pada sore hari ini judul dari firman Tuhan adalah tanggalkan topeng. Oke, jangan pakai topeng. Jangan pakai topeng. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, di masa Yunani kuno ya, para aktor teater itu menggunakan topeng untuk menceritakan suatu kisah ya. Ketika mereka ingin menyampaikan kisah-kisah yang senang, maka mereka akan menggunakan topeng dengan wajah tersenyum. Jadi untuk menceritakan cerita-cerita yang lucu. Dan ketika mereka ingin menceritakan kisah-kisah yang sedih, mereka akan menggunakan topeng-topeng dengan wajah yang cemberut. Nah, para aktor ini disebut oleh orang Yunani pada masa itu adalah sebagai Hippocrates. Jadi ini adalah menggambarkan orang-orang atau seorang yang memakai topeng. Dan ini seringkali disebut sebagai atau mereka mengistilahkan orang yang pakai topeng itu dengan gambaran sifat munafik ya, sifat munafik. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita mungkin menemukan orang-orang yang perkataan dan hatinya itu berbeda. Di luarnya mungkin berbuka manis, sementara dalam hatinya menyimpan kekesalan. Seperti orang yang memakai topeng. Mungkin kita temukan ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Ada bermacam-macam topeng yang kita kenal. Ada orang yang menggunakan topeng kebaikan. Jadi dengan kebaikannya dia menutupi yang asli di dalam dirinya. Ada juga topeng kemurahan hati. Mereka berusaha untuk bermurah hati, padahal mungkin hatinya tidak seperti itu. Ada topeng penampilan yang keren. Di depan, wah penampilannya sangat keren sekali, tetapi kita nggak tahu hatinya. Kemudian mungkin menggunakan topeng kata-kata yang sangat manis, tetapi hatinya ternyata tidak semanis kata-katanya. Itulah kehidupan yang kadang-kadang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Alkitab kita akan melihat contoh seseorang yang bernama Yudas Iskariot. Semua sudah tahu ya siapa Yudas Iskariot. Dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dan Yudas Iskariot ini adalah dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita melihat arti namanya, Yudas itu artinya adalah orang yang hidup berpura-pura. Orang yang hidup berpura-pura, arti nama Yudas. Dan juga artinya juga pengkhianat. Nah, kita akan melihat siapakah Yudas Iskariot. Kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-14, di sana dituliskan bagaimana Yudas termasuk dalam 12 rasul, ya, 12 murid Yesus yang dipilih oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Ya. Dalam Markus 3 ayat 14 dikatakan maksudnya Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi Yudas adalah salah satu murid Yesus yang dipilih oleh Yesus sendiri. Tetapi kemudian kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-16, Lukas 6 ayat yang ke-16, di sana dikatakan Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Jadi kemudian menjadi pengkhianat. Seringkali dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana selalu ketika menyebutkan Yudas selalu paling belakang dan konotasinya selalu ditambahkan yang pengkhianat atau yang tadi dikatakan akhirnya kemudian menjadi pengkhianat. Jadi dia adalah seorang pengkhianat. Nah kemudian kalau kita lihat lagi siapakah Yudas ini,
Di dalam Yohanes 6 ayat 70 dan 71, Tuhan Yesus menyebutnya iblis ya. Kita baca dalam Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Dikatakan seperti ini. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ayat 71, yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Ia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi Tuhan Yesus sendiri mengatakan Yudas itu iblis. Artinya di dalam bahasa aslinya diabolos, yang artinya adalah bukan berarti Yudas merupakan alat iblis pada waktu Tuhan Yesus memilihnya. Bukan. Jadi dia bukan alat iblis ketika Tuhan Yesus pada awal memilih dia sebagai muridnya. Tetapi Yudas telah memilih untuk tetap menguatkan hati, untuk tetap melakukan persekongkolan dengan imam-imam untuk menyerahkan Yesus pada waktu perjamuan makan malam bersama, waktu saat-saat terakhir Yesus mau ditangkap. Dan di sana sejak saat itu iblis menguasai Yudas sepenuhnya. Jadi jelas ya. Jadi awal karena penulis memilih Yudas, awalnya dia belum dipakai oleh alat iblis. Tetapi kemudian ketika perjamuan malam pada waktu itu, dia dikatakan iblis menguasai dia. Karena apa? Dia membuka hati. Ya, kita akan lanjutkan. Kemudian di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-6, Yohanes 12 ayat yang ke-6 menyebut dia adalah pencuri. Ya, dikatakan dalam Yohanes 12 ayat 6 dikatakan, hal ini dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi di sini dikatakan mengambil, mengenai artinya adalah menggelapkan uang yang dipercayakan kepadanya. Jadi dipakai uang ini dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Ya, Yudas memegang dan mengendalikan kebijakan uang dalam komunitas pengikut Kristus. Sekilas prinsipnya kelihatannya baik ya. Ketika dia mengkritik Maria, ketika Maria menuangkan minyak narwastu di kaki Yesus, dia katakan minyak ini sangat mahal ya. Lebih baik dijual dan uangnya bisa dibagi-bagikan kepada orang miskin. Sepertinya begitu rohani dan sangat religius. Tetapi inilah topeng yang dikenakan oleh Yudas. Yudas menggunakan topeng kemurahan hati, berpura-pura murah hati, padahal dalam hatinya ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Ya, kalau nanti bisa dibaca dalam ayat 12 dan 5 sampai 6 tadi saya sudah katakan bahwa kenapa dia seolah-olah kok kayaknya baik, ini minyak sayang dituangkan begitu saja, padahal kalau dijual bisa untuk membantu orang-orang yang miskin. Kelihatannya sepertinya Yudas ini sangat mengasihi orang-orang yang miskin, padahal sama sekali Yudas sama sekali tidak mencintai orang miskin, juga tidak mencintai Yesus. Buktinya apa? Kita melihat di dalam Matius pasal 27 ayat yang ketiga, bagaimana Yudas akhirnya menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Ini adalah satu bukti bahwa Yudas hanya mencintai dirinya sendiri. Dan bagi Yudas, Yesus bukanlah Tuhan. Dia hanyalah Rabi. Ya. Kalau kita bisa baca dalam Matius 26 ayat 25, dikatakan di dalam Matius 26 ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Jadi bagi Yudas, Yesus itu bukan setelah Tuhan, hanya Rabi, hanya seorang guru. Kenapa dia buat seperti itu? Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang kedua, Yohanes 13 ayat yang kedua mengatakan bahwa ketika mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia, mengkhianati Yesus.
Jadi iblis membisikkan rencana jahat supaya Yudas mengkhianati Yesus. Nah, ini membisikkan maksudnya adalah iblis itu memasukkan niat dalam hati Yudas, sehingga pada akhirnya jelas sekali Yudas membuka diri, memberi celah untuk iblis menguasai dia. Yudas merasa kecewa karena dia hanya menginginkan Yesus sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari pemerintahan Roma. Pada waktu itu Israel berada dalam pemerintahan Romawi. Nah, dalam pikiran Yudas, Yesus datang sebagai raja akan membebaskan dia dari pemerintahan Roma. Jadi akan kembali diperintah oleh Yesus secara fisik, raja secara fisik. Tetapi yang dimasukkan oleh Tuhan bukan itu. Tuhan mau Yesus menguasai hati Petrus, bertahta sebagai raja di dalam hati murid-murid dan juga di dalam hati Yudas, sehingga berita Injil dapat disampaikan. Ini yang sebetulnya yang Tuhan inginkan, tetapi Yudas melihat hanya dari secara fisik. Nah, ini yang membuat Yudas merasa kecewa. Yudas merasa, buat apa? Kenapa kok Yesus bukan sebagai raja? Dan ketika Yesus katakan bahwa yang mengikut aku harus mengalami penderitaan. Jadi ketika Tuhan Yesus memberitakan tentang penderitaan, sebetulnya di antara murid-murid itu yang meninggalkan Tuhan, saya tulis setelah Yesus memberitakan tentang penderitaan, maka banyak murid yang meninggalkan Yesus. Nah, salah satu di antara murid itu adalah sebetulnya ada Yudas juga. Tetapi kemudian dia datang lagi karena dia dikuasai oleh iblis, dia dibujuk oleh iblis. Jadi jangan tinggalkan saja, kembali saja untuk mengkhianati dia dengan cara yang sangat luar biasa liciknya ya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 48 dikatakan, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Kita melihat bahwa ciuman adalah ciuman sebetulnya adalah bahasa kasih, betul? Bahasa kasih yang ditunjukkan kepada seseorang yang kita kasihi. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Yudas. Yudas mencium Yesus sebagai tanda bahwa Yesuslah orang yang harus ditangkap. Ya, jelas sekali kita melihat bagaimana Yudas, seorang yang awalnya itu dipilih Tuhan untuk bersama-sama memberitakan kabar keselamatan, tetapi karena kekecewaan-kekecewaannya, karena hal-hal yang duniawi, karena uang, ya, itu yang membuat dia akhirnya bekerja sama. Karena memang imam-imam tidak senang dengan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memberitakan Injil dengan kuasa yang luar biasa, sehingga pengikut Yesus lebih banyak dari pengikut imam-imam dan ahli Taurat dan ahli Farisi. Ini menyebabkan mereka iri, sehingga mereka berusaha bagaimana caranya untuk menjatuhkan Yesus. Dan akhirnya iblis berhasil melewati orang dalam, ya, muridnya Yesus sendiri. Dan di sini Yudas memberi diri, Yudas membuka celah sehingga iblis masuk. Jadi awalnya dia adalah orang yang baik-baik, dipilih oleh Yesus, tetapi dia mulai berkompromi dengan dunia. Dia mulai berkompromi dengan uang untuk keuntungan pribadi. Maka kita melihat pada akhirnya dia termakan oleh bisikan iblis, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengkhianati Yesus, menjual Yesus dengan sebuah ciuman. Dan Yudas sangat pandai menutupinya sehingga tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Ketika dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia bersekongkol dengan imam-imam, tidak ada yang tahu, murid-murid. Tapi Tuhan Yesus tahu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus sangat sedih dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh Yudas. Kenapa kalau Yudas mau bekerja sama, memberi diri kepada iblis, sehingga dia menyerahkan hidupnya dipimpin oleh iblis. Sudah tidak ada gunanya untuk menghentikan Yudas. Oleh sebab itu Yesus berkata kepada Yudas pada waktu itu dalam Yohanes 13 ayat yang ke-27, Tuhan Yesus katakan dalam perjamuan itu, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis
Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Kerasukan iblis maksudnya adalah dia membiarkan iblis memimpin hidupnya, membiarkan iblis mempengaruhi dia, sehingga pada akhirnya dia melakukan apa yang direncanakan, yang dibisikkan oleh iblis. Oleh karena itu Tuhan katakan, udah gak usah ditunda lagi, perbuatlah apa yang sudah kamu rencanakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua ini sebagai peringatan bagi semua kita sebagai pengikut Kristus. Dalam hidup ini selalu ada kemungkinan, ya, kita sebagai manusia lemah, ada kemungkinan kita menjadi acuh tak acuh terhadap Kristus. Kita mengizinkan iblis memimpin hidup kita sedikit demi sedikit tanpa kita sadari. Kita kompromi dengan dunia ini. Mungkin kita merasa kecewa karena apa yang kita doakan tidak mendapat jawaban segera. Kita sudah berdoa sekian lama, tetap belum ada jawaban. Mungkin kita mengharapkan sesuatu, tetapi kenyataan yang terjadi itu bertolak belakang dengan harapan kita. Misalnya contoh, mungkin ada orang yang berdoa supaya sakitnya disembuhkan, tetapi kenyataannya mungkin sampai saat ini masih mengalami sakit. Mungkin juga ada yang berdoa untuk usahanya, dagangnya, pertanian mendapatkan keuntungan yang maksimal, tapi kenyataannya mungkin semua hasilnya tidak maksimal. Mungkin juga ada orang yang berdoa untuk jodoh, ya, tapi kok jodohnya juga belum kunjung datang. Mungkin ada yang mau kuliah sesuai dengan apa yang diinginkan, tetapi ternyata mungkin tidak mendapatkan. Dan mungkin ada banyak hal yang pengen dapat pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya, dan mungkin nggak dapat. Nah, kalau mungkin ada orang-orang yang merasa kecewa seperti ini, kalau hal itu terus-terusan terjadi, bisa juga pada akhirnya dia menjadi kecewa dengan Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan melalui firman Tuhan pada sore hari ini, jangan sampai hal-hal itu membuat kita kecewa. Karena Tuhan tahu segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ketika orang-orang mungkin membiarkan ini berlarut-larut, pada akhirnya bisa membuat tawar hati, bahkan mengkhianati Tuhan seperti Yudas. Mungkin tidak secara kita seperti Yudas yang menyalahkan Yesus, menjual Yesus, tidak sekarang, ya. Tapi dengan sikap kita, mungkin kita masih setia beribadah, kita mungkin masih setia berdoa, kita mungkin orang melihat kita masih rajin beribadah, apa saja kita ikutin, doa dan sebagainya, tetapi tidak ada rasa lagi, semua menjadi hambar, semua dikerjakan hanya formalitas. Dan ini membuat kita seperti mengenakan topeng, ya, lain di muka, lain di hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang terjadi ketika mungkin mulut kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi hati kita masih ragu-ragu, benar gak ya Tuhan itu ada, benar gak ya Tuhan itu sayang sama saya. Nah, hal-hal ini pada akhirnya sikapnya seperti ini akan membawa kita tidak hormat kepada Tuhan, akan membuat kita tidak memiliki rasa takut lagi sama Tuhan. Dan itulah yang membuat kita menjadi orang yang seperti mengkhianati Yesus, menjadi orang yang seperti memakai topeng-topeng. Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih menggunakan topeng-topeng dalam kehidupan kita sehari-hari demi pencitraan kita? Yang penting orang lain lihat kita baik, yang penting orang lain mungkin lihat kita adalah orang yang suci, kudus, semuanya demi pencitraan. Ketika hidup kita di dalam gereja dan di luar gereja berbeda, maka kita sedang menggunakan topeng. Contohnya mungkin ada ketika di dalam gereja kelihatan hidupnya saleh, kelihatan hidupnya kudus, tetapi ketika di luar gereja kata-katanya tidak menjadi berkat, omongannya mungkin kotor, kemudian suka menjelek-jelekan orang, suka memfitnah, membenci, iri hati, dan bermuka dua, di depan dan di belakang berbeda, di luar dan di dalam hati berbeda. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita melakukan ini. Mari kita buka topeng kita dan jangan pakai topeng lagi. Mari kita tanggalkan topeng-topeng apapun yang selama ini mungkin kita kenakan. Jangan beri
kesempatan kepada iblis. Efesus 1 ayat 27 katakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yohanes 1 ayat 47 dikatakan, Yohanes 1 ayat 47, kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini adalah Filipus sedang berbicara kepada Natanael. Filipus memberitahukan kepada Natanael bahwa saya sudah bertemu dengan Yesus juru selamat itu. Kemudian Natanael katakan, apakah mungkin ada yang baik dari Nazaret? Karena Nazaret terkenal daerah yang dihuni oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang pokoknya jahat, yang tidak baik. Oleh karena itu Natanael katakan, apakah mungkin dari Nazaret ada datang seorang yang baik, hal yang baik? Tetapi Natanael ketika dia meragukan itu, tetap dia mau mencari kebenarannya. Dia mau membuktikan kebenaran perkataan Filipus bahwa Yesus benar-benar juru selamat yang dari Nazaret. Dan ketika Natanael datang kepada Yesus bersama Filipus, langsung Yesus katakan, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dalam seluruh Alkitab hanya ini ayat yang mengatakan ada seorang yang tidak ada kepalsuan, Natanael. Benar-benar hidupnya, maksudnya kepalsuan adalah tidak berjiwa penipu. Jadi benar-benar dia tidak pernah menipu. Maksudnya jiwanya itu asli gitu ya, nggak luar dan dalam beda, nggak, benar-benar asli. Dalam Mazmur 32 ayat yang kedua dikatakan, Mazmur 32 ayat yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berbahagialah manusia. Kita semua bersyukur karena kesalahan kita tidak diperhitungkan dengan Tuhan, dan apalagi dikatakan dan yang tidak berjiwa penipu. Tuhan sangat menghargai. Seperti Natanael, Tuhan sangat menghargai. Kenapa? Tidak ada kepalsuan. Mari kita semua juga, supaya Tuhan menghargai kita, tidak ada kepalsuan di dalam diri kita. Mari kita tanggalkan semua topeng-topeng dalam kehidupan kita, dan kita boleh berdiri. Kenapa? Karena Yesus sudah membenarkan kita. Tuhan Yesus sudah menghapus segala dosa dan kesalahan kita. Tidak diperhitungkan seberapa besar pun masa lalu kita, rusaknya hidup kita masa lalu, tidak pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Mari mulai sekarang kita bersama-sama, kita belajar bersama-sama untuk hidup benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita tanggalkan semua topeng-topeng jadi diri sendiri bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita untuk kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Tuhan, sehingga Tuhan bisa berkata kepada kita, inilah seorang yang luar biasa, karena tidak ada kepalsuan di dalam diri kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan memberkati kita.